Disebut apa kita? Disebut anak. Oh, ada kewajiban kepada orang tua. Disebut apa kita? Bapak, ibu. Oh, berarti ada kewajiban kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang bentuk-bentuk amanah. Sekarang yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu macam-macam. Ada pengurus masjid, ada ketua RT, RW, lurah, bupati, wali kota, camat, ada lagi gubernur, wakil gubernur, menteri, presiden, dan seterusnya. Itu semua adalah amanah. Jabatan itu amanah. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita salah gunakan. Dan ini banyak terjadi. Orang menyalahgunakan jabatannya untuk berbagai kepentingan duniawi. Misalnya disebutkan di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Manista mala rajulan ala isabatin wa fihim man huwa ardallahu minhu faqad khanallahu wa rasulahu wal mu'minin." Barang siapa mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada orang yang lebih disukai oleh Allah daripadanya, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Misalnya saya jadi pimpinan dalam satu lembaga. Lembaga ini membutuhkan tenaga ahli, tenaga kerja. Terus mestinya kan direkrut ini tenaga-tenaga secara terbuka, ada kriterianya. Tapi ada keponakan saya yang mengikuti perekrutan itu, mengikuti tes. Dari segi nilai, hasil tes, dia tidak memenuhi standar. Tapi saya bilang sama yang mengetes, itu keponakan saya, jangan sampai nggak lulus. Akhirnya nggak enak dia. Sebagai orang yang melakukan penseleksian, dia nggak enak. Akhirnya dia luluskan. Kan di negeri kita itu ada istilah namanya lelang jabatan. Karena ada lelang jabatan, akhirnya ada istilah jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Sehingga orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau dia kualifikasi kedua ketiga, akhirnya ditempatkan di nomor 1, dikasih SK dari atasannya. Nah, ini namanya menyalahgunakan jabatan. Jadi yang mengetes menyalahgunakan jabatan karena orang tidak lulus mestinya tidak lulus diluluskan, sedangkan yang punya jabatan mengeluarkan SK untuk keponakannya. Nah, ini namanya mengkhianati, menyalahgunakan jabatan. Korupsi dengan segala bentuknya, dengan segala istilahnya itu juga demikian, menyalahgunakan jabatan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, dengan wewenang yang diberikan Allah kepadaku, aku mengangkat seseorang di antara kalian untuk melaksanakan suatu tugas. Tetapi dia datang melapor, ini untukmu dan ini untukku sebagai hadiah. Jika dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, apakah hadiah itu datang sendiri kepadanya?
kalau barang itu memang sebagai hadiah. Demi Allah, seseorang tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa beban yang berat dari benda itu. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang bukan hak kita, jangan kita terima. Karena hadiah yang berkaitan dengan jabatan itu sama dengan sogok, sama dengan suap. Maka dulu ada contoh, misalnya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Berapa hari dia jadi khalifah, dia mendapati istrinya memakai perhiasan yang mahal harganya. Kamu ini pakai perhiasan dari mana? Rasanya saya nggak pernah ngasih uang untuk beli perhiasan yang mahal ini. Ya, namanya juga istri khalifah. Ada aja orang yang ngasih. Kalau begitu kamu copot, lepas, serahkan ke Baitul Mal. Orang ngasih kok harus diserahkan ke Baitul Mal, gimana? Kamu sudah lama jadi istri saya, nggak pernah ada orang ngasih hadiah. Setelah saya jadi khalifah ada orang kasih hadiah. Ini berarti hadiah ada kaitan dengan jabatan. Begitu sangat hati-hati karena dia amanah, tidak mau menyalahgunakan jabatan. Sampai dia tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga suatu ketika anaknya datang ke kantor, dia sedang bekerja, membaca surat-surat segala macam, sampai malam. Ini ada lampu untuk penerangan di meja kerjanya. Tiba-tiba anaknya datang, memberi salam, dipersilakan masuk, lalu duduk. Ada apa kamu? Ada yang mau saya bicarakan, Pak. Masalah apa? Masalah pribadi, keluarga, atau masalah masyarakat, masalah negara? Oh, ini masalah pribadi. Paling banter masalah keluarga. Baik. Ini lampu dimatikan. Kan dulu mah lampu minyak. Ada di atas meja. Dimatikan ini lampu. Pak, kita mau bicara. Kenapa jadi gelap begini? Ya kalau bahasa kita, ngomong yang penting kan kedengeran, nggak mesti kelihatan. Iya, tapi kan kalau kelihatan dan kedengeran kan lebih enak daripada cuma kedengeran. Iya memang lebih enak, tapi kan yang mau kita bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, bukan masalah masyarakat, masalah bangsa. Sedangkan ini lampu pakai minyak. Minyaknya pakai uang negara. Saya tidak mau menggunakan uang negara, fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga negara itu menjadi sangat hemat dan kekayaannya, dananya itu terserap untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ini yang masih jauh dari kehidupan kita. Yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban. Jadi kalau amanah itu kewajiban dilaksanakan. Maka pada diri kita ini kan ada banyak sebutan. Di balik sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Disebut apa kita? Disebut anak. Oh, ada kewajiban kepada orang tua. Disebut apa kita? Bapak, ibu. Oh, berarti ada kewajiban kepada anak. Disebut apa kita? Tuan rumah. Berarti ada kewajiban pada tamu. Apalagi disebut guru, ada kewajiban kepada murid. Disebut lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, gubernur. Ini semua ada kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan ini kewajiban dengan baik, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sesuatu yang berat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, maka
Di dalam surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, pada ayat 7 sampai 8 itu disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarrah, sangat kecil. Itu diilustrasikan zarrah itu. Kalau pagi-pagi kira-kira jam 7 kita buka jendela, kita buka pintu, itu sorot sinar matahari masuk ke rumah kita. Di situ kelihatan ada sesuatu yang berterbangan. Itu namanya zarrah, sangat kecil. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita berkhianat. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, "Addil amanata ila mani'tamanaka wala tahun man khanaka." Tunaikanlah amanah terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Amanah kita tunaikan, orang berkhianat, ya kita jangan mengkhianati dia. Jangan kita balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Jangan kita balas kezoliman dengan kezoliman. Apalagi kezoliman yang lebih zolim. Orang yang melanggar hukum, jangan kita balas dengan pelanggaran hukum. Gitu. Jangan cuma bilang, negara kita negara hukum. Padahal dia juga melanggar hukum. Nah, itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan lain. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.